Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum Malam, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam. kesekian kalinya kita bertemu dengan seri Bincang Sehat ini. Nah, pada malam hari ini seperti biasa itu kita akan berbicara, akan ada 3 sesi selama 60 menit ke depan. Sesi pertama itu saya akan melakukan paparan mengenai puasa, stamina, dan esensi nutrisi. Kemudian disusul dengan tanya jawab. Tanya jawab ini akan dipandu oleh Pak Jeffrey dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaannya bisa ditujukan pada Pak Jeffrey atau saya juga. Kemudian setelah itu sesi ketiga itu akan dilanjutkan oleh Pak Jeffrey dengan eh, pembahasan yang tidak kalah menariknya mengenai hal-hal apa yang ada di balik yang kita bicarakan ini tadi. Nah, kalau kita berbicara puasa, sebetulnya yang kita bicarakan itu bukan hanya yang dimaksud puasa pada waktu Ramadan, jadi bukan hanya khusus untuk kaum muslim, muslimat, dan seterusnya, tapi puasa itu definisinya secara umum itu adalah merupakan suatu kondisi di mana kita tidak makan dan tidak minum selama waktu tertentu. Nah, waktu tertentu itu misalnya antara 12 sampai 14 jam atau mungkin juga sampai dengan 16 jam tergantung di mana kita berada gitu. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba jajaki apa sih sebetulnya yang terjadi pada waktu kita puasa. Tapi sebelum itu kita coba bicarakan dulu apa kondisi normal yang eh, terjadi pada saat kita tidak berpuasa. Sekali lagi pada kondisi normal. Nah, kita melihat bahwa jadi kita melihat gambar yang sebelah kiri. Pada waktu ada asupan karbohidrat, kemudian karbohidratnya itu masuk ke dalam darah, diserap di dalam darah, maka gula darah itu akan meningkat. Pada saat gula darah meningkat, apa yang akan terjadi? Maka tubuh itu juga akan eh, membentuk insulin, insulin meningkat, dan kemudian pada saat insulin itu meningkat, yang terjadi adalah gula di dalam darah ini kemudian disimpan ke dalam, didorong masuk ke dalam sel dan disimpan sebagai glikogen. Tentunya ini yang tidak dibakar sebagai kalori. Nah, pada saat yang bersamaan ini mungkin yang tidak banyak diketahui oleh kita semuanya yang awam dalam hal medik dan lain-lain, itu berbarengan dengan didorongnya gula darah ke dalam sel oleh insulin ini menjadi glikogen, pada waktu yang sama itu juga insulin atau glikogen, proses glikogen itu akan membatasi lemak untuk melepaskan asam lemaknya ke dalam darah. Oleh sebab itulah maka lemak akan tetap menumpuk. Jadi kalau kita terus-menerus asupan gula darah atau karbohidratnya tinggi, maka lemak kita makin lama akan makin menumpuk juga. Jadi dengan demikian jaringan lemak itu bukan hanya karena asupan lemak, tapi juga termasuk karena terlalu banyak asupan karbohidrat. Ini mungkin sesuatu hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, kemudian kita akan membicarakan mengenai dampak puasa pada beberapa jenis hormon, kemudian juga pada organ tubuh dan seterusnya. Kita coba. Pertama kita akan bicarakan mengenai dampak puasa pada hormon. Ada beberapa jenis hormon yang kita coba bahas di sini, yaitu insulin, kemudian human growth hormone, norepinephrine, leptin, dan ghrelin. Nah, kalau di antara beberapa rekan-rekan atau sahabat di sini itu tidak terlalu familiar atau tidak terlalu akrab dengan istilah-istilah ini, tidak apa-apa. Yang penting bukan istilahnya, tetapi yang penting adalah apa yang ada di balik ini. Jadi bagaimana dampaknya terhadap kesehatan dan sebagainya. Kita mulai satu persatu. Pertama adalah insulin. Jadi pada saat kita berpuasa, maka kadar insulin di dalam darah itu akan menurun. Benar seperti itu karena dengan tidak adanya asupan makanan kita, karbohidrat tidak ada yang masuk, jadi dengan demikian maka gula darah itu akan relatif rendah. Karena gula darah rendah, tentunya insulin tidak perlu ada di
sana dan tidak perlu mendorong darah ke dalam sel. Nah, jadi kalau kita membutuhkan energi, maka kita tidak bisa mendapatkan itu dari asupan makanan atau dari dalam gula darah. Oleh sebab itulah terjadi lipolisis, atau gampangnya adalah pembakaran lemak yang akan dipakai sebagai sumber energi. Jadi dengan demikian, dengan puasa itu akan terjadi lipolisis karena pengaruh hormon insulin ini. Nah, apa dampaknya terhadap kesehatan? Tentunya kadar lemak tubuh akan menjadi berkurang, dan karena kadar lemak tubuh berkurang, maka komposisi massa otot dan massa lemak itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan berikutnya ada dampak yang bagus sekali juga terhadap kesehatan, yaitu dengan jarangnya ada asupan karbohidrat, maka insulin resistance itu akan dapat dicegah. Yang dimaksud dengan insulin resistance itu adalah resistensi insulin karena insulin tidak lagi peka terhadap gula darah yang tinggi. Ini biasanya terjadi kalau misalnya seseorang itu terus memenuhi tubuhnya dengan asupan karbohidrat, sehingga insulin tidak lagi bisa membedakan ini normal atau tidak karena gula darahnya tinggi terus. Nah, begitu juga satu dampak atau akibat dari insulin dicegahnya insulin resistance ini, maka risiko terjadinya diabetes tipe 2 itu bisa dapat ditekan. Gambarannya kira-kira seperti itu. Singkatnya adalah puasa itu akan mengurangi kadar insulin dalam darah, dan karena kadar insulin dalam darah itu berkurang, maka dengan demikian lemak juga akan berkurang. Kita teruskan, bagaimana dampak puasa ini terhadap hormon yang lain, misalnya human growth hormone dan norepinefrin. Secara singkat kita akan bicara dengan human growth hormone. Jadi kalau human growth hormone ini kan sebetulnya terjemahan secara harafiah adalah hormon pertumbuhan. Sebetulnya hormon pertumbuhan itu memang ada banyak sekali untuk pada bayi dan usia di bawah 12 tahun. Namun demikian bukan hanya pada bayi dan usia di bawah 12 tahun, tapi itu tetap sangat bermanfaat sekali untuk manusia dewasa juga, yaitu untuk membentuk massa otot dan seterusnya. Nah, ternyata dengan puasa maka HGH ini, human growth hormone, itu meningkat. Dan dengan peningkatan HGH ini, maka pembakaran lemak itu terpicu dan kemudian akan terbentuk massa otot yang lebih solid lagi. Jadi dengan demikian, sekali lagi puasa itu ternyata punya dampak yang bagus. Berikutnya adalah hormon norepinefrin. Sebagaimana kita ketahui, hormon norepinefrin itu adalah biasanya disebut sebagai hormon stres. Jadi ini meningkatkan kewaspadaan sebetulnya, bukan meningkatkan stres tapi meningkatkan kewaspadaan. Dan kemudian biasanya hormon ini karena meningkatkan kewaspadaan itu, dia juga memicu jaringan lemak untuk melepaskan lebih banyak asam lemak ke dalam darah. Ini yang disebut sebagai lipolisis atau pembakaran lemak. Jadi dengan demikian, maka puasa itu meningkatkan hormon norepinefrin, dan jadi dengan demikian dampaknya adalah lemak tubuh menjadi berkurang. Jadi keduanya ini merupakan kombinasi yang bagus. Sementara lemak tubuh itu berkurang, massa otot itu juga ditingkatkan. Kita lanjutkan lagi, bagaimana dampak puasa terhadap hormon yang lain. Kita tahu grelin itu adalah hormon rasa lapar, kemudian leptin itu hormon rasa kenyang. Jadi yang pertama, puasa itu menyebabkan rasa lapar. Karena rasa lapar itu hormon grelin memberikan sinyal kepada otak, oh ini lapar ini, karena itu perlu disuplai. Tapi karena puasa tidak ada asupan makanan, sedangkan tubuh perlu kalori, maka sebetulnya yang terjadi adalah pembakaran lemak. Di lain pihak, karena puasa tidak ada asupan makanan,
sinyal terhadap rasa lapar ini menjadi tidak lagi terlalu sensitif. Jadi dengan demikian lama-kelamaan rasa lapar itu akan menjadi tertekan. Itulah sebabnya biasanya untuk mereka yang melakukan puasa selama 1 bulan penuh, itu pada hari kelima biasanya, kemudian rasa lapar itu menjadi jauh lebih ringan. Tapi hari pertama sampai hari ketiga atau kelima itu cukup terasa sih laparnya, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa. Berikutnya kita lihat. Nah, kalau misalnya kondisi kita kenyang, maka hormon leptin itu memberikan sinyal ke otak agar kita berhenti makan. Pada saat puasa, asupan makan yang sedikit itu sudah memicu hormon leptin untuk memberi sinyal agar kita berhenti makan. Jadi dengan demikian, maka pada saat puasa, dengan sendirinya asupan makanan kita itu menjadi tidak berlebihan. Karena itu berat badan ideal menjadi terjaga, dan sekali lagi perbandingan antara massa otot dengan massa lemak itu menjadi jauh lebih bagus lagi. Jadi ternyata bahwa puasa itu mempengaruhi hormon-hormon di atas untuk pada akhirnya memberikan kesehatan yang lebih lagi pada badan kita. Kita lanjutkan, bagaimana dampak puasa terhadap organ tubuh. Ternyata juga banyak sekali dampaknya, mulai dari organ pencernaan sampai dengan otak. Kita secara singkat akan bicarakan satu persatu. Pertama adalah pada sistem pencernaan. Jadi karena kita berpuasa antara 12 sampai mungkin 14 atau 16 jam, maka dengan demikian organ pencernaan itu menjadi sempat beristirahat. Pada saat dia beristirahat, sebetulnya dia tidak benar-benar beristirahat, tapi ekskresi dari toksin atau racun-racun makanan itu menjadi ditingkatkan. Jadi pengeluaran dari toksinnya ditingkatkan. Oleh sebab itulah, maka puasa itu kadang-kadang disebut juga sebagai suatu cara untuk detoksifikasi. Dan karena toksinnya banyak yang dikeluarkan, maka kemudian termasuk sel-sel yang mati ini, maka perbaikan sel itu menjadi diintensifkan. Jadi dengan demikian, itulah dampak dari puasa terhadap sistem pencernaan. Kita lanjutkan lagi, bagaimana terhadap darah dan sistem kardiovaskuler. Tadi sudah disebutkan bahwa kadar insulin jadi rendah. Karena kadar insulin rendah ini, maka menekan glukogenesis. Yang dimaksud glukogenesis itu adalah penyimpanan dari glukosa masuk ke dalam sel tubuh dan kemudian disimpan sebagai jaringan lemak. Begitu juga lipogenesis, itu artinya pembentukan jaringan lemak, itu juga ditekan. Nah, ternyata puasa itu juga bisa menekan kadar trigliserida dan kolesterol LDL. Kita tahu bahwa dua-duanya, trigliserida maupun kolesterol LDL ini adalah merupakan jenis kolesterol yang tidak bagus. Nah, berikutnya, karena ditekannya trigliserida dan kolesterol LDL itu, maka hipertensi juga dapat dicegah dan reaksi peradangan atau inflamasi juga sangat dikurangi. Selanjutnya, bagaimana terhadap jaringan hepar? Hepar maksudnya liver, hati, dan pankreas. Sekali lagi kita berbicara mengenai insulin. Sensitivitas insulin itu ditingkatkan. Dan tentunya karena tidak banyak ada gula di dalam darah, maka produksi insulin itu sangat terkontrol. Kita tahu bahwa yang produksi insulin itu adalah kelenjar pankreas. Nah, oleh sebab itulah maka proses detoksifikasi yang ada di hepar itu kemudian bisa meningkat karena dia pekerjaan yang lain, jadi pekerjaan untuk menetralkan toksin-toksin dari asupan makanan dan sebagainya itu sementara tidak dilakukan karena tidak adanya asupan makanan. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Berikutnya, bagaimana dengan jaringan lemak atau biasa disebut sebagai jaringan adiposa. Ini sebagaimana diketahui, karena kita tetap perlu energi, maka dan tidak didapatkan dari asupan karbohidrat, maka yang bisa terjadi adalah pembakaran lemak atau lipolisis. Dan kemudian dengan adanya puasa ini,
ini, artinya gula darah juga tidak terlalu tinggi, ternyata sistem imunitas kita ditingkatkan dan inflamasi atau peradangan itu bisa sangat ditekan. Seterusnya adalah terhadap massa otot. Kembali ini menyangkut pada insulin, hormon insulin. Jadi sensitivitasnya insulin ditingkatkan, sekali lagi juga lipolisisnya meningkat atau pembakaran lemak. Karena itu massa lemak menjadi berkurang dan sebaliknya massa otot ditingkatkan serta inflamasi itu dicegah. Jadi banyak sekali dampaknya terhadap organ-organ juga. Bahkan ternyata terhadap jaringan otak pun puasa itu memberikan dampak yang cukup bagus. Jadi kalau kita lihat BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor itu ditingkatkan. Ini adalah semacam faktor neurotropik yang sangat berpengaruh pada otak. Dan oleh sebab itu, maka terjadinya depresi itu bisa ditekan. Karena terjadinya depresi itu ditekan, gejala yang lain misalnya Alzheimer, kita tahu adalah Alzheimer adalah gejala penyakit yang terkait dengan syaraf dan otak, terutama karena usia. Itu juga bisa diperlambat terjadinya gejala. Termasuk juga penyakit neurodegeneratif yang lain. Jadi seperti Parkinson, Huntington, dan lain-lain seperti itu. Jadi ternyata puasa itu menyebabkan otak menjadi jauh lebih sehat juga. Kita melihat di sini bahwa banyak sekali fungsi atau manfaat dari puasa itu baik terhadap hormon kita maupun terhadap organ-organ mulai dari otak, sistem kardiovaskuler, jaringan lemak, massa otot, organ pencernaan, liver, darah, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa kira-kira yang perlu dihindari pada waktu berpuasa. Ini yang mungkin juga sebetulnya sederhana, tapi sering kita lupakan. Jadi ternyata hal-hal yang perlu dihindari pada waktu berpuasa itu cukup banyak. Yang pertama adalah fluktuasi yang tinggi asupan makan dan minum. Artinya misalnya kalau makan sahur terlalu banyak, kemudian pada waktu berbuka puasa kita langsung menyantap makanan yang berat dalam jumlah yang banyak juga, ini akan menyebabkan bahwa fluktuasi, jadi tadinya pada waktu puasa kan gula darah itu rendah sekali. Kemudian setelah itu langsung diisi sampai penuh, bahkan sering kali terlalu penuh, maka ini terjadi lonjakan dari gula darah dan itu akan menimbulkan dalam tanda kutip itu adalah shock dalam, bukan shock yang menyebabkan pingsan, tapi maksudnya shock terhadap sel-sel tubuh kita. Karena dia kaget, loh tiba-tiba kok ada nutrisi banyak sekali. Dan itu akan menyebabkan justru kalau kita makan sahur terlalu banyak gitu, atau berbuka puasa terlalu banyak juga akan menyebabkan lebih cepat merasa lapar. Kemudian yang perlu dihindari juga adalah tidak makan sahur. Karena kalau tidak makan sahur artinya asupan nutrisi itu menjadi berkurang. Juga perlu diperhatikan agar kita segera membatalkan puasa pada saat sudah masuk waktu maghrib. Kenapa? Oleh karena kita tahu bahwa meskipun puasa itu membuat organ-organ tubuh istirahat, kemudian menjadi lebih sehat dan sebagainya, tapi kalau terlalu panjang, ini akan terjadi kekurangan oksigen, kekurangan glukosa dalam waktu yang terlalu lama. Dan itu akan menyebabkan gangguan pada semua sel di tubuh kita. Jadi dengan demikian, segera membatalkan puasa itu penting sekali. Dan membatalkan puasa itu cukup dengan minum air, kemudian juga sesuatu yang manis. Apakah itu minuman yang manis atau itu makanan yang manis, misalnya seperti kurma dan lain-lain seperti itu. Apalagi yang perlu dihindari pada waktu puasa, yaitu kurang asupan air minum. Kita tahu bahwa kalau kita kurang asupan air minum, itu maka membawa air sebagai pembawa
baik itu nutrisi, kemudian juga untuk pengeluaran toksin dan lain-lain itu menjadi kurang. Dan inilah yang biasanya menyebabkan orang-orang yang berpuasa terlalu lemas, kemudian terjadi dehidrasi yang agak ringan dan seterusnya. Juga perlu diperhatikan agar asupan nutrisi itu berimbang. Kita tahu bahwa nutrisi itu asupannya pasti sedikit kurang, tapi yang paling penting adalah perlu berimbang. Begitu juga yang terakhir adalah kita harus menghindari kurang gerak atau sedentary. Karena kalau misalnya kita kurang gerak, ini juga efek sehat dari puasa itu tidak bisa maksimal. Nah, mungkin ini nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Kita lanjutkan saja. Jadi apa yang perlu diperhatikan sewaktu berpuasa? Ada beberapa hal. Jadi kita tahu bahwa frekuensi asupan makanan dan nutrisi itu akan berkurang bagaimanapun juga. Karena selama 12-14 jam atau bahkan 16 jam kita tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman apapun. Oleh sebab itulah, maka pada waktu kita sahur atau berbuka puasa, maka kelengkapan dan keseimbangan nutrisi itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, kita tahu bahwa sel tubuh supaya sehat itu perlu 3 hal. Yang pertama adalah makronutrisi yang di atas itu, ini berupa protein dan lemak. Ini sebagai pembentuk sel tubuhnya. Kemudian dia diaktifkan sel tubuh itu, metabolismenya, itu oleh vitamin dan mineral. Dan kemudian kesehatan dari sel tubuh itu dilindungi terhadap radikal bebas dan lain-lain itu oleh fitonutrisi. Jadi dengan demikian, maka yang disarankan asupan pada waktu sahur itu antara lain yang pertama adalah kita buka dengan minum 1 gelas air sebelum sahur dan 1 gelas air lagi di akhir sahur. Jadi ini untuk mencegah kekurangan asupan air minum. Kemudian berikutnya perlu makan protein dalam porsi yang cukup. Karena kita tahu bahwa bagaimanapun juga otot-otot kita itu massa otot harus tetap terjaga. Sebaiknya adalah sekitar 30 gram protein itu pada waktu sahur. Kemudian juga perlu asupan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup, yaitu minimal 3-4 porsi buah dan sayur. Kalau kita melihat nomor 2 dan 3 terutama, kemudian pertanyaannya adalah apakah mungkin kalau pada waktu sahur kita konsumsi 30 gram protein, kemudian 3-4 porsi buah dan sayur, kemungkinan bagi banyak orang adalah sangat sulit. Nah, oleh sebab itulah, kalau itu sangat sulit, maka akan lebih bijak apabila kita mempertimbangkan asupan suplemen kesehatan yang nanti akan dibicarakan. Nah, kemudian bagaimana pada waktu buka puasa? Sekali lagi, pada waktu buka puasa, itu perlu segera membatalkan puasa dengan minum minuman yang manis. Kita tahu bahwa selama 12-14 jam, gula darah kita itu dalam posisi yang sangat rendah. Kalau ini terus berlarut-larut, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan, bukan hanya kesehatan badan secara umum, tetapi terutama sekali adalah kesehatan otak dan syaraf kita. Jadi dengan demikian, maka segera perlu minum minuman yang manis atau makan makanan yang manis. Kemudian berikutnya sekitar 15-30 menit setelah itu, lalu coba makan protein dalam porsi yang cukup sekitar 30 gram protein, sama dengan pada waktu sahur. Kita tahu bahwa manusia dewasa menurut Riskesdas atau riset kesehatan dasar itu rata-rata membutuhkan 57 gram protein per hari. Jadi kalau sahurnya 30 kemudian buka puasa 30, kira-kira 60 gram itu minimal sekali, minimal yang harus dipenuhi. Kemudian sekali lagi juga makan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup. Jadi sebetulnya adalah bukan makanannya harus enak, kemudian harus banyak dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah nutrisinya itu harus benar-benar diperhatikan dan cukup. Sekali lagi juga usahakan jangan sampai terlalu kenyang.
karena untuk menghindari adanya fluktuasi asupan makanan yang sangat berlebihan. Nah, oleh sebab itulah maka kembali apabila sulit memenuhi asupan di atas, akan lebih bijak kalau kita menambah dengan asupan suplemen kesehatan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ada suplemen makanan yang mengandung semua nutrisi di atas? Jawabannya adalah ada, yaitu Nutrilite. Ini seperti yang berkali-kali sudah kita bicarakan. Ini betul-betul yang pertama, satu-satunya dan yang terbaik. Sekali lagi adalah kenapa yang pertama adalah seperti yang disebutkan di sini. Konsepnya adalah konsep fitonutrisi, kemudian satu-satunya itu yang betul-betul terkontrol mulai dari penanaman, kemudian panen sampai dengan produksi sampai pemasaran, kemudian yang juga penjualannya terbesar nomor 1 di dunia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesehatan optimal dari sel tubuh juga termasuk organ tubuh kita, maka perlu 3 hal ini, yaitu makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Maka yang direkomendasikan yang pertama itu adalah salmon omega 3. Ini tanyakan pada orang yang mengundang Anda, itu kelebihannya banyak sekali. Dia mengandung komposisi yang ideal antara EPA dan DHA 180 dan 120 mg. Dan manfaatnya banyak sekali dan kita akan belasan menit atau bahkan lebih dari 2 jam untuk membicarakan ini satu persatu manfaat dari omega 3 ini banyak sekali. Kemudian berikutnya kita juga perlu mempertimbangkan untuk asupan protein karena 2 scoop protein di sini itu sudah sama dengan 13 sampai 17 gram. Jadi dengan demikian kalau 2 scoop itu sudah mendekati 20 gram. Kemudian banyak juga variannya, ada high protein dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah double X. Double X ini mengandung vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Jadi pada dasarnya dialah yang menjaga stamina serta juga akan menangkal radikal bebas. Jadi sekali lagi, meskipun masih banyak sebetulnya suplemen kesehatan yang bisa direkomendasikan termasuk serat, kemudian ada body key yang mengandung vitamin, mineral, dan serat juga dalam jumlah tinggi, tapi terutama minimal 3 inilah yang benar-benar direkomendasikan. Yaitu yang pertama adalah salmon omega 3 kompleks, yang kedua adalah high protein, kemudian yang ketiga adalah double X. Memang tidak terlalu lengkap penjelasannya, tetapi paling tidak kita sudah mencoba untuk membuka wawasan masing-masing bahwa puasa itu seharusnya menyebabkan kita menjadi lebih sehat lagi. Dan yang paling penting adalah apa yang Anda putuskan hari ini benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Senang sekali sudah bisa berbagi bersama Anda semuanya. Saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Terima kasih dan selamat malam Pak Jeffrey. Oke, wah terima kasih banyak Pak Hari buat sharingnya pada malam hari ini. Jadi kita bisa melihat ya betapa banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari kita berpuasa ya. Ternyata untuk banyak sekali organ dalam tubuh kita gitu yang bisa mendapatkan manfaat positifnya. Waduh, luar biasa, saya malah banyak sekali yang saya baru tahu juga ya mengenai manfaat berpuasa. Oke, teman-teman, silakan bagi yang mau bertanya, silakan mengisi kolom chat box yang ada di bawah. Nah, sambil menunggu itu, kita akan melihat satu video tentang double X ya. Tadi Pak Hari ada menyebutkan produk double X. Ini benar-benar produk yang luar biasa, memberikan solusi untuk melengkapi kekurangan Zaman nutrisi. terus berkembang, berbagai Sorry. Belum mulai. Halo, rekan-rekan kita tunggu sebentar, mungkin Pak Jeffrey lagi ada sedikit masalah sinyal, tapi tidak apa-apa.
manusia pada masa di mana segala hal menjadi semakin mudah. Namun, di balik segala kemudahan tersebut, menjaga kesehatan justru menjadi semakin sulit. Polusi udara, paparan sinar matahari berlebih, makanan cepat saji tinggi lemak, minuman beralkohol, rokok, dan berbagai faktor lain yang kita jumpai setiap hari bisa menimbulkan masalah pada jantung, otak, ginjal, sendi, pembuluh darah, dan banyak organ lainnya. Hal ini bisa terjadi jika jumlah antioksidan dalam tubuh kita tidak seimbang, sehingga jumlah radikal bebas yang berlebih bisa merusak sel-sel tubuh. Bayangkan terjadi kebakaran di sebuah rumah. Kemudian pemadam kebakaran akan datang untuk memadamkan api dari luar. Tentunya api bisa padam, namun tetap akan ada kerusakan tergantung berapa lama api menyala dan membesar. Akan lebih baik jika rumah tersebut dilengkapi dengan smoke detector atau alarm kebakaran. Api akan bisa dipadamkan bahkan sebelum semakin membesar. Tubuh kita seperti rumah tersebut. Jika jumlah radikal bebas berlebih bisa dideteksi sedini mungkin dan tubuh memiliki antioksidan yang cukup, maka masalah yang lebih serius bisa dihindari. Disinilah peran Nutrilite Double X Next Generation. Mengandung 5 spektrum warna fitonutrisi yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas berlebih di dalam tubuh. Selain itu, untuk meningkatkan kerja antioksidan dari dalam tubuh, Nutrilite Double X dilengkapi dengan inovasi terbaru. Melalui lebih dari 20.000 pengujian terhadap lebih dari 1.000 jenis tumbuhan, ilmuwan Nutrilite menemukan campuran fitonutrisi yang paling efektif meningkatkan antioksidan dalam tubuh, yaitu campuran ekstrak rosemary, kunyit, dan Sophora japonica yang menghasilkan kekuatan melindungi sel 4 kali lebih besar. Di Nutrilite, kami menyebutnya Phytoprotect. Seperti alarm kebakaran, Phytoprotect akan menangkal radikal bebas sebelum kadarnya berlebih dan menimbulkan masalah pada tubuh. Lindungi tubuh kamu dari radikal bebas berlebih dengan Nutrilite Double X. Oke, sorry, chatnya tadi masih disable ya. Sekarang sudah bisa, teman-teman. Sorry sekali, saya lupa rubah settingannya ini. Oke, jadi bagi yang mau bertanya, silakan buat mengisi di kolom chat, ya, di chat box. Nanti Pak Hari akan membantu menjelaskan, menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, jadi kita tadi sudah melihat tentang puasa dan manfaatnya buat kesehatan, dan juga tadi Pak Hari sudah menjelaskan dengan sangat bagus ya, tips-tips saat kita yang mau memulai berpuasa. Jadi ada di sana peranan nutrisi yang kita harus pastikan tercukupi setiap harinya supaya stamina kita akan terus terjaga. Karena saat berpuasa itu kesempatan juga buat tubuh kita melakukan detoksifikasi ya, menjadi lebih sehat. Tapi pastikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu selalu terpenuhi dan nutrisi yang terbaik. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Igu, Pak Hari. Rasa lapar saat puasa, apa ada hubungannya dengan terpakainya lemak menjadi energi? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan Pak Jeffrey. Oh iya. Jadi Ya, Pak. rasa lapar pada saat puasa itu jadi begini. Rasa lapar itu terjadi karena menurunnya kadar gula darah. Nah, pada saat kadar gula darah itu menurun, maka supaya otak itu tahu bahwa kita harus makan, maka pada saat itu diproduksi hormon grelin. Dan jadi dengan demikian akan timbul rasa lapar. Jadi dengan demikian kemudian kita makan. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah apa ada hubungannya dengan terpakainya lemak menjadi energi? Jawabannya adalah tidak. Karena sekali lagi rasa lapar itu dipengaruhi oleh kadar gula darah. Itu saja. Satu itu.
kemudian bisa terjadi bahwa kadar gula darah itu tinggi, tetap tinggi sebetulnya, tetapi kalau asupan dari protein kurang, ini terutama sekali, maka rasa lapar itu akan tetap terjadi. Karena tubuh itu sebetulnya memberikan sinyal, memberitahu, saya masih kurang protein ini, meskipun sudah kenyang, tapi protein meskipun gula darahnya tinggi, tapi proteinnya tetap kurang. Nah, oleh sebab itulah, maka yang penting terutama pada saat puasa itu adalah asupan protein juga. Jadi sekali lagi konsepnya adalah kalau asupan ini bukan pada waktu puasa saja. Kalau asupan protein itu kurang, biasanya kita kemudian cenderung untuk pengen ngemil gitu. Jawabannya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita pengen ngemil artinya kurang protein. Kalau kita sebetulnya sudah makan banyak tapi masih pengen makan juga, itu artinya kurang protein. Gambarannya kira-kira seperti itu Pak Jerry. Silakan ditambahkan Pak. Ya, betul ya teman-teman sekalian. Jadi pastikan kebutuhan protein harian kita itu tercukupi. Karena rasa lapar itu adalah salah satu indikasi dari kekurangan protein dalam tubuh. Yang tadi disignalkan oleh tubuh sebagai rasa ingin ngemil ya, ingin snacking. Terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Willy, apa beda antara diabetes 1 dan 2? Lalu apa itu jaringan hepar dan pankreas? Puasa menekan lipogenesis dan glikogenesis. Apa itu lipo dan gliko? Mohon kabar. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Pertanyaannya secara singkat adalah bahwa diabetes diabetes itu ada 2 jenis, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu yang rusak itu adalah kelenjar pankreas yang memproduksi insulin. Jadi insulin tidak bisa diproduksi. Kalau tipe 2 itu adalah karena resistensi insulin. Jadi insulin bisa diproduksi, tapi insulinnya itu tidak tahu perlu atau tidak gitu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada kerusakan organnya. Sekali lagi kalau diabetes tipe 1 itu organ pankreasnya rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Berikutnya adalah apa itu jaringan hepar dan pankreas. Jadi secara singkat, hepar itu adalah liver, jadi hati kita. Sebagaimana kita ketahui, hati itu salah satu fungsi utamanya adalah menetralkan toksin atau racun. Kemudian pankreas itu adalah salah satu kelenjar yang berada di dalam hati itu, maksudnya di dekat dengan hati, dan itu memproduksi insulin. Kemudian pertanyaan berikutnya langsung ya Pak Jeffrey, puasa menekan lipogenesis dan glikogenesis. Apa itu lipogenesis dan glikogenesis? Ya, ini memang istilah yang cukup medis. Lipogenesis itu adalah pembentukan jaringan lemak. Gambarannya seperti itu. Kalau glukogenesis itu adalah proses disimpannya gula di dalam sel dalam bentuk glikogen. Ini namanya glukogenesis. Jadi kalau membentuk itu genesis, kalau memecah itu lisis. Jadi lawannya lipogenesis adalah lipolisis. Lawannya glukogenesis adalah glikolisis atau gluconeogenesis juga bisa. Terima kasih. Silakan ditambahkan, Pak. Terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Sajar. Malam Pak, pada saat puasa, sering setelah buka puasa, kegiatan makan, jalan terus sampai malam. Apakah ini tidak mengurangi manfaat puasa secara biologi? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali ini Pak Sajar. Ya Pak, jadi seperti yang tadi disampaikan, jadi sebetulnya puasa itu harus benar-benar dimanfaatkan, bukan hanya prosesnya saja, tetapi juga manfaatnya. Jadi dengan demikian, yang perlu dijaga adalah, sekali lagi kalau ini kita berbicara setelah sahur. Sahur itu jangan makan terlalu berlebihan, supaya tidak ada fluktuasi nutrisi di dalam darah. Kemudian berikutnya adalah
Kalau misalnya kegiatan makan itu jalan terus, maka ini kan kalorinya akan berlebihan. Padahal kita tahu juga seaktif-aktifnya kita biasanya pada saat malam itu relatif aktivitas fisik itu agak kurang dibandingkan dengan pada waktu siang. Jadi dengan demikian, kalau ini terjadi, bukan hanya manfaat puasa itu tidak kita dapatkan, tetapi yang kita dapatkan adalah menjadi penumpukan lemak karena terlalu banyak karbohidrat, asupan karbohidrat, dan jadi dengan demikian berat badan meningkat. Memang benar Pak, kenyataannya adalah beberapa di antara orang-orang yang berpuasa itu justru berat badannya meningkat karena antara lain adalah karena itu. Tapi beberapa orang lagi juga meningkat berat badannya, tapi bagus karena yang meningkat adalah massa ototnya. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Satria Husin, malam Pak Hari, selain omega 3 dan double X, apakah ada nutrisi yang harus dikonsumsi pada saat buka puasa atau sahur, Pak? Terima kasih. Jadi sekali lagi, yang paling penting adalah konsepnya memenuhi 3 hal itu, makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Nah, kalau kita berbicara makronutrisi, maka omega 3 dan protein, itu penting sekali, Pak Satria. Kemudian kalau kita berbicara mengenai fitonutrisi dan mikronutrisi, maka double X itu benar-benar satu solusi yang bagus sekali. Gambarannya kira-kira seperti itu Pak Jeffrey. Memang sih beberapa orang itu masih membutuhkan tambahan suplemen yang lain. Misalnya seperti glukosamin, kemudian kalsium magnesium, kemudian B kompleks dan lain-lain. Tapi ini sangat individual. Tapi kalau secara umum sih 3 ini, trio fondasi ini, double X, kemudian omega 3 dan protein itu sudah sangat ideal. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hari. Berikut dari Pak Gunawan, apakah Nutrilite ini bisa menekan atau meminimalisasi bau tidak sedap dari mulut atau halitosis pada saat puasa atau non puasa? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai bau mulut atau halitosis, itu sebetulnya kita mencoba melihat penyebabnya. Penyebabnya itu yang pertama itu adalah karena sistem higienis dari mulut. Misalnya kalau terjadi infeksi dan lain-lain itu, maka mau tidak mau bau mulut tidak bisa dihindari. Ini kalau masalahnya di mulut. Kemudian berikutnya, kalau misalnya beberapa orang itu mengalami sinusitis atau radang sinus, itu juga bau mulut dengan bau nafasnya itu menjadi aromanya tidak sedap. Jadi tentunya kita perlu mengobati penyebabnya ini. Kalau penyebabnya karena bakteri atau penyakit yang lain, mikroba yang lain, tentu perlu berkonsultasi dengan dokter. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah karena metabolisme yang tidak sempurna. Ini di beberapa literatur disebutkan seperti itu, bahwa kalau toksin di dalam tubuh itu tidak diekskresi secara sempurna, maka dia bisa kemana-mana. Jadi gangguan BAB, kemudian juga aroma mulut yang kurang sedap, dan seterusnya. Nah, kalau untuk ini, mengenai toksin dan sebagainya, maka Nutrilite itu akan sangat membantu. Terutama sekali adalah double X, kemudian juga omega 3. Protein itu juga akan melapisi lambung kita dari kemungkinan gastritis atau asam lambung yang berlebihan. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya karena infeksi, sinusitis dan lain-lain, Nutrilite tidak bisa jadi mengobati itu. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, makasih Pak Hari. Berikut dari Pak Eka,
mohon izin bertanya, puasa ada kegiatan sahur dan buka. Agar nutrisi tubuh tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan, sebenarnya berapa lama durasi puasa yang ideal atau berapa jam? Tadi dijelaskan menu sahur atau buka idealnya 30 gram protein, lalu 3-4 porsi sayur dan buah. Kalau secara praktis berapa gram bahan makanan yang harus dikonsumsi? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi pertama adalah berapa durasi puasa. Kalau puasa Ramadan tentunya kita mengikuti jadwal yang ada. Jadi mulai imsak mungkin sekitar jam 4 atau mendekati jam 4. Kemudian sampai waktu maghrib sekitar jam 6 sore, itu artinya adalah sekitar 14 jam. Namun demikian, kalau kita hanya mengesampingkan, maksudnya bukan puasa untuk Ramadan dan sebagainya, di dalam buku-buku referensi itu disebutkan bahwa kalau kita berpuasa minimal 8-12 jam, maka manfaat puasa itu akan sudah bisa dicapai. Itu yang pertama. Jadi mengenai waktunya. Kemudian berikutnya adalah untuk 30 gram protein. 30 gram protein itu kalau gambarannya satu butir telur itu mengandung 7 gram protein. Jadi kalau 30 gram artinya kita perlu konsumsi sekitar 4 butir telur. Dan itu kan hampir tidak mungkin. Hanya pada waktu sahur saja atau pada waktu buka puasa saja. Kemudian kalau misalnya susu itu 1 gelas juga sekitar 6-7 gram protein. Sama juga dengan sebutir telur. Jadi artinya 4 gelas susu pada waktu sahur saja atau buka puasa saja. Jadi juga hampir tidak mungkin. Oleh sebab itulah disarankan ada tambahan suplementasi itu tadi, high protein dari Nutrilite itu tadi. Begitu juga 3-4 porsi sayur dan buah. 1 porsi sayur itu kira-kira adalah kalau misalnya itu sayurnya sayur bayam, itu kira-kira sama dengan 1 gelas aqua plastik itu tanpa kuah. Itu 1 porsi. Jadi bayangkan 3-4 porsi, kalau kita anggap 2 porsinya sayur dan 2 porsinya buah, 1 buah jeruk itu sama dengan 1 porsi. Kemudian 1 iris pepaya yang cukup besar itu juga 1 porsi. Jadi kita akan menjadi terlalu kenyang kalau hanya asupan makanan saja. Karena itulah maka suplementasi itu penting sekali. Terus kemudian itu tadi sudah menjawab ya berapa gram bahan makanan dan seterusnya. Kalau ada tambahan silakan Pak Jeffy. Oke. Terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Gunawan. Bagaimana dapat diketahui diabetes karena kurangnya hormon insulin terhadap resistensi insulin atau sel-sel otot? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan Pak Gunawan bertanya lagi. Saya kembali ke pertanyaan yang sebelumnya mengenai aroma mulut yang tidak sedap, tadi halitosis dan sebagainya. Kita di MW itu ada odol, jadi odol glister, kemudian ada mouthwash, itu yang bisa dipertimbangkan. Karena kalau kita kumur-kumur dengan mouthwash, itu kemudian mulut menjadi terasa sangat segar dan dia memang antiseptik, jadi bisa mematikan bakteri. Begitu juga ada mouth spray. Kalau mouth spray itu juga sama, rasanya akan segar sekali, jadi minimal aroma mulut yang kurang sedap itu menjadi bisa dikurangi. Nah, berikutnya mengenai diabetes. Bagaimana caranya kita mengetahui diabetes tipe 1 atau tipe 2 dan sebagainya? Sebaiknya Bapak berkonsultasi ke dokter, Pak. Jadi
dokter akan melakukan asesmen atau melakukan pemeriksaan secara lengkap mengenai kadar gula darah, kemudian hormon, diabetes yang terkait dengan diabetes dan lain-lain seperti itu. Itu secara singkat seperti itu Pak Jeffrey. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Agung, malam Pak Hari, apakah puasa dapat mempengaruhi atau menurunkan basal metabolic rate atau BMR? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Agung. Ini pertanyaan bagus sekali juga. Jadi BMR itu akan turun secara berangsur pada orang yang sama kalau ini merupakan masalah kebiasaan. Jadi misalnya kalau saya biasanya berolahraga keras, itu tentu BMR-nya tinggi. Kemudian setelah itu saya tiba-tiba berhenti berolahraga, mungkin selama seminggu tidak menurun BMR-nya. Tapi kalau kemudian saya tidak terlalu aktif, setelah sebulan, setelah 2 bulan dan sebagainya, maka BMR-nya itu akan menurun. Nah, bagaimana kaitannya dengan puasa? Kalau puasa itu dilakukan secara benar, dia tidak menurunkan BMR. Sekali lagi, saya garis bawahi tidak menurunkan BMR. Oleh sebab itu, tadi disebutkan bahwa jangan sampai pada saat puasa, itu kita sangat mengurangi aktivitas yang menjadi sedentary itu tadi. Artinya, kalau misalnya bahasa kasarnya itu bermalas-malasan gitu, tidur saja seharian dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi dan dilakukan selama 30 hari, maka BMR akan menurun, Pak. Jadi BMR itu bukan karena asupan makanan, tapi terutama juga karena aktivitas, karena tidur kita, dan karena stamina, jadi imunitas. Jadi selama imunitas terjaga, kemudian aktivitas gerak itu dipertahankan, maka BMR itu tetap meskipun puasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari Pak Willy lagi, apakah di dalam masa puasa itu kita boleh memakai glycer mouth spray atau penyegar mulut? Silakan Pak Hari. Ya, kalau kita berbicara puasa Ramadan, maksudnya untuk kaum muslim, maka memasukkan segala sesuatu, makanan, minuman, dan apapun lewat mulut, itu dilarang Pak selama puasa. Jadi termasuk mouth spray ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Junaidi, selamat malam Pak Hari dan Pak Jeffrey. Assalamualaikum. Mohon izin tanya, untuk sakit lambung dan peradangan gusi, lebih cocok suplemen yang apa? Dan ketika sahur, lebih cocok minum produk Nutrilite yang apa? Apakah omega 3 dan double X? Terus baiknya berapa butir sebelum apa sesudah makan sahur? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi pertama adalah untuk sakit lambung. Sakit lambung itu kita mengalami beberapa kasus kenalan, sahabat, dan sebagainya, termasuk yang cukup berat dengan high protein, terutama yang plain, ini rata-rata itu tersembuhkan. Terutama kalau sakit lambungnya itu karena kelebihan asam lambung, terus kemudian termasuk luka atau tukak lambung. Jadi mukosa lambungnya itu luka. Nah, kemudian peradangan gusi, kalau ini peradangan yang ringan, itu sekali lagi dengan kumur pakai mouthwash itu tadi, itu akan sangat membantu. Kumurnya harus kira-kira sekitar 60 detik atau 1 menit. Jadi cukup lama, harus cukup lama. Tapi sebaiknya kalau terjadi peradangan dan sebagainya, ini sudah menyangkut infeksi dan seterusnya, lebih baik Bapak berkonsultasi dengan dokter. Kemudian berikutnya, kalau sahur lebih cocok minum produk Nutrilite yang apa? Apakah omega 3 double X? Terus baiknya berapa butir? Nah, ini memang secara umum ada rekomendasinya.
Kalau kami, Pak, pada waktu sahur itu yang paling penting itu adalah protein. Proteinnya 2 scoop, bisa dengan air biasa atau bisa dicampur dengan susu yang tidak bergula. Jadi susu cair yang tawar. Itu sudah akan membuat kita terjaga. Jadi tidak terasa lemas, kemudian tidak terasa terlalu lapar dan seterusnya. Ini protein yang pertama. Kemudian omega 3 itu tergantung pada kalau kita benar-benar sehat, omega 3 itu 1 sampai 2 itu cukup, Pak, pada waktu sahur. Double X itu juga disarankan 1 set. Jadi 3 jenis tabletnya itu. Nah, jadi cukup itu saja, Pak Junaidi. Dan itu sesudah makan ya, Pak, sesudah makan sahur. Jadi bukan sebelum makan sahur. Karena untuk beberapa orang kalau perutnya kosong itu akan terjadi mual dan seterusnya. Silakan kalau ada tambahan, Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Berikut dari Pak Boas, Pak Hari, kita yang tidak puasa ini sebaiknya omega 3 dikonsumsi berapa kali setiap harinya? Selama ini kami baru konsumsi sekali saja, jadi baru 1 soft gel per hari. Silakan Pak Hari. Maaf Pak, boleh sekali lagi Pak? Untuk ya mungkin Pak Jeffrey ya ya, ini Pak. personal ya. Jadi ya, Pak. Bagi kita yang tidak berpuasa, sebaiknya omega 3 dikonsumsi berapa kali setiap harinya? Ya, omega 3 rekomendasinya itu adalah 2 sampai 4 soft gel per hari. Bisa 3 kali sehari, dibagi-bagi menjadi 3 kali sehari, atau kalau kami pagi dan sore. Kalau mau 2 ya 1-1, kalau 3 1 dan 2, atau kalau 4 ya 2 dan 2. Gambarannya seperti itu omega 3. Tapi penting sekali memang semua orang itu menurut pendapat kami membutuhkan salmon omega 3 ini. Silakan Pak Jeffrey. Ya. Betul Pak Hari, ya Pak Boas. Jadi memang kalau saya sendiri juga konsumsi 2 kali 2 ya. Bahkan kalau dalam kondisi tertentu saya konsumsi sampai 6 juga. Karena memang butuh sekali lemak omega 3 karena kita terlalu kebanyakan omega 6 dari goreng-gorengan, dari minyak-minyak yang nggak sehat, dan kita butuh minyak sehat nih dari ikan laut, perairan laut dalam. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Pak Gunawan. Apakah high protein Nutrilite ini tidak menyebabkan bisul-bisul pada jangka panjang konsumsinya? Yang pertama, mungkin Pak Hari mau jawab dulu. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali. Banyak yang menanyakan seperti itu, bahwa kalau konsumsi protein dan sebagainya itu kemudian dikhawatirkan timbul bisul dan sebagainya. Termasuk juga pada waktu kecil dulu, saya juga diberitahukan oleh orang tua jangan terlalu banyak makan telur, karena nanti akan bisul-bisul dan sebagainya. Nah, kita perlu memahami kenapa bisul itu terjadi. Biasanya bisul itu terjadi itu adalah akibat, salah satunya adalah karena alergi. Alergi itu terjadi kalau proteinnya itu memberikan dampak. Jadi semua protein yang asing itu akan menyebabkan tubuh kita bereaksi. Oleh sebab itulah maka infeksi itu juga kita tahu bahwa mikroba kebanyakan itu terdiri dari protein. Karena ini merupakan protein asing dan masuk ke dalam tubuh, maka kemudian tubuh memberikan perlawanan imunitas itu dengan reaksi peradangan, jadi akan timbul panas dan sebagainya. Nah, yang paling penting di sini saya garis bawahi bahwa high protein dari Nutrilite itu tidak menyebabkan alergi, Pak. Sekali lagi, high protein Nutrilite itu tidak menyebabkan alergi. Minimal sampai saat ini
kami masih belum mendapati orang yang kemudian timbul bisul-bisul pada saat mengkonsumsi dalam jangka panjang. Kami sendiri, saya maksudnya, sudah sebelum tahun 2000 pada saat Nutrilite itu mengeluarkan protein, kami sudah konsumsi. Berarti kami konsumsi sudah lebih dari 20 tahun. Itu gambarannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Dan juga mungkin yang kita konsumsi di dalam high protein ini sudah dalam bentuk asam amino ya, Pak Hari ya. Jadi sudah bentuk yang paling sederhana dari protein. Betul, Pak. Jadi tubuh nggak lagi melihat sebagai salah satu bentuk protein asing. Jadi beda kalau misalnya ada orang yang dia makan telur ayam mentah. Nah, untuk tubuh kita itu adalah protein yang bentuknya masih sangat complicated buat diolah oleh tubuh. Nah, hebatnya kalau protein kita, makanya kalau yang punya masalah dengan asam lambung, atau lagi mah, atau ada alergi, langsung aja minum high protein. Karena asam aminonya langsung diserap oleh tubuh dan langsung bisa bekerja dengan sangat cepat. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, mouthwash atau mouth spray itu apa tidak membahayakan keseimbangan mikroorganisme mulut seperti probiotik dan prebiotik saluran cerna? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus sekali. Kalau kita berbicara mengenai keseimbangan mikroorganisme di mulut, maka sebetulnya pemakaian mouth spray, mouthwash ini itu sama sekali tidak membahayakan keseimbangan. Kenapa? Karena kita memakainya itu kan cuma sehari, cuma beberapa kali saja. Paling juga 2-3 kali seperti itu. Sehingga ini sama sekali tidak membahayakan. Bahkan sebetulnya beberapa mikroorganisme yang bagus itu tahan terhadap mouthwash ini. Tapi bakteri-bakteri yang patogen itu kemudian tidak tahan terhadap mouthwash ini. Jadi sekali lagi untuk ini tidak perlu khawatir mengenai keseimbangan mikroorganisme di mulut. Kalau kita berbicara mengenai lambung, kemudian usus, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan adalah kita perlu sangat memperhatikan probiotik, prebiotik, dan postbiotik di dalam saluran cerna. Terima kasih. Oke, yang terakhir Pak Hari, produk-produk MW apa saja yang bisa membatalkan puasa Ramadan? Silakan Pak Hari. Semua produk MW, suplemen maksudnya, itu kalau misalnya jadi minum air pun meskipun hanya setetes, itu juga membuat, kalau dengan sengaja, itu akan membuat puasa batal. Jadi tidak boleh memasukkan apapun selama periode puasa itu. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, kita akan sampai di penutup ya. Tadi ada yang juga bertanya ke saya ini pribadi tentang cara mendapatkan produk. Oke, seperti biasa, mungkin saya jelaskan singkat ya teman-teman, mungkin butuh waktu 10 menit aja. Jadi untuk mendapatkan produk, misalnya yang tadi Pak Hari sudah sampaikan, ini produk yang paling basic, yang paling diperlukan nih ya. Nah ini nih, namanya Trio Foundation, ini bagus sekali. Jadi ada protein, salmon omega, double X. Kita bisa dapatkan ini langsung ke MW Store. Jadi kalau di Jakarta itu 3 diantaranya ada di mall ya, Mall of Indonesia, ada di Mall Kokas, ada di Central Park, yang satu lagi ada di Pantai Indah Kapuk. Tapi di kota-kota lainnya Anda bisa dapatkan. Tapi yang di kotanya nggak ada, jangan khawatir karena kita bisa order melalui aplikasi MW Central, juga melalui website ya mw.id. Jadi kita bisa order, khususnya buat Anda yang sudah bergabung di bisnis ini, bisa order dikirim ke rumah.
Dan ini hebatnya MW membuat produk yang orang pesan dari Sabang sampai Merauke itu satu harga, dan kita bisa menikmati yang namanya free delivery, minimal 750.000 produk bisa dikirim ke rumah tanpa biaya. Nah ya, ini gambar-gambarnya. Nah ini kita produknya ini semua teman-teman ada dua harga. Jadi ada harga member, ada juga harga eceran. Jadi buat mereka yang belum bergabung, memiliki ya belum beregistrasi ya, dan memiliki nomor anggota, dia masih membelinya harus dengan harga normal. Nah, kalau sudah jadi member lebih murah 30%. Jadi kalau misalnya contoh nih produk Double X, ini tadi kita sudah dengar dari Pak Hari ya, ada 10 mineral, ada 12 macam vitamin, ini lengkap sekali. Dan ditambah lagi 22 macam fitonutrisi, itu konsentrat sayur dan buah. Jadi dari 5 macam warna yang ada. Jadi ini sangat bagus ketiga produk ini teman-teman, apalagi buat Anda yang mau berpuasa, ini sangat menjaga imunitas, menjaga stamina dengan sangat-sangat baik karena semua nutrisi terpenuhi, yang makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Ya, ini warna-warni ada di dalam konsentrat Double X tadi. Oke, dan ini adalah sebuah penghematan sebenarnya. Jadi kalau kita harus cari sayurnya sendiri, buah-buahnya sendiri, itu secara biaya sangat besar, terutama buat mencari yang kelas yang berry ya. Jadi yang bilberry, blueberry, strawberry itu lebih mahal. Ya, anggapnya kalau per hari itu kita pernah cek 71.000. Nah, dengan kita konsumsi Double X ini 18.000. Jadi menghemat biaya dan juga pastinya menghemat waktu kita juga. Nah, ini tadi Double X. Nah, ini dia ya. Jadi ada dua harga. Jadi kalau misalnya Double X, harga jualnya itu Rp775.000 untuk isinya 186 tablet. Tapi kalau kita sudah registrasi, kita menjadi anggota dengan bayar Rp100.000, kita bisa dapat beli dengan harga Rp596.000. Jadi dari satu produk Double X aja sudah ada selisih Rp179.000 sebagai profit margin kita. Jadi kalau kita jual ke teman-teman ada 5 box, udah menjadi satu pemasukan tuh hampir Rp900.000. Nah ini ya harganya ada beda, ada profit. Jadi kalau kita nanti mau menjual produk home tech, misalnya penyaring udara namanya Atmosphere Sky, itu juga sudah ada profit yang kita bisa dapatkan karena selisihnya 5,8 juta. Buat eSpring nih penyaring air minum, air mineral buat keluarga juga ada benefit, ya profitnya 3,6 juta. Jadi buat Anda yang belum punya nomor registrasi cepat-cepat karena lumayan sekali ya. Minimal kalau kita bukan untuk jual, buat pakai sendiri aja sudah menjadi penghematan yang sangat besar. Nah, sekarang ada program yang menarik teman-teman, yaitu yang namanya pelanggan prioritas. Program ini adalah untuk mereka yang mungkin pernah join MW beberapa tahun yang lalu, sekarang ingin beli lagi produk-produknya, tapi ya dengan harga murah ya, otomatis lebih murah 30%, tapi nggak mau join jadi anggota MW. Jadi nggak mau registrasi untuk yang bayar Rp100.000. Nah, sekarang ini bisa dengan menjadi pelanggan prioritas. Jadi kita daftar menjadi pelanggan prioritas, lalu bisa mendapatkan produknya dengan harga lebih murah, 30%, bisa diantar juga, dan bisa ikut semua promo-promo yang ada. Nah, jadi mungkin Anda bertanya ya, jadi apa bedanya dong saya join yang menjadi member bayar Rp100.000 sama yang join jadi pelanggan prioritas? Nah, bedanya ini teman-teman, kalau pelanggan prioritas, dia hanya buat pakai produk saja, titik. Jadi dia nggak bisa dapat benefit-benefit dalam bentuk rupiah, bahkan sampai reward untuk jalan-jalan ke luar negeri itu nggak ada sebagai pelanggan prioritas. Itu perlu sebagai member. Dan kalau seorang member, dia mensponsori pelanggan prioritas, jadi si pelanggan prioritas beli produk Double X ini, harga member, harganya Rp596.000. Tapi karena kita sebagai member dan dia sebagai pelanggan prioritas, MW memberikan adanya bonus customer sales incentive. Jadi dapat 10% dari setiap
pembelian produk dari pelanggan prioritas. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi misalnya ada pelanggan prioritas nih, dia beli eSpring, ya udah dia nggak dapat bonus apa-apa, tapi ada 10% yang akan diberikan kepada member yang mensponsori pelanggan prioritas tersebut. Jadi kalau Anda misalnya ada 11 teman nih, teman-teman pengajian, teman gereja, teman olahraga, mereka pada mau beli double X, tapi mau jadi pelanggan prioritas semua yang join gratis di MW. Nah, dari 11 orang beli aja, kita dapat 10%-nya, ini sudah untungnya 595.000. Jadi, hitung-hitung bisa beli double X gratis lah, bisa dapat gitu. Nah, nanti prakteknya ada yang beli double X, ada yang beli Trio Foundation nih, memasuki bulan puasa, ada yang beli sabun dish drop, dan lain-lain lah. Karena kita punya ada hampir 500 items produk, teman-teman. Ada pupuk, ada abon, ada minyak telon. Jadi banyak sekali memang produknya. Ini hanya contoh-contoh bahwa dengan Anda mensponsori pelanggan prioritas pun, kita mendapatkan benefit 10%. Oke. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada bonus tambahan lagi yang namanya bonus potongan harga atau performance bonus. Jadi kalau bonus ini dilihat dari secara omset yang terjadi selama 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal 31. Di total semua omset yang terjadi. Dan kita ada tabel seperti ini dengan satuan hitung namanya PV. Jadi kalau 350.000 poin value atau PV, ini kita dapat 3%. Kalau 1 juta PV itu 6%. Nah, ini rupiahnya berapa? Nah, untuk jadi rupiah dikalikan 10 aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 juta poin, itu berarti 10 juta rupiah. Omset yang terjadi dalam 1 bulan, kita dapat 6%. Jadi kalau contoh tadi produk double X, kalau misalnya kita jual 11 box produk double X, dalam 1 bulan ke teman-teman, nah dari poinnya aja, ini sudah mencapai 677.000 poin. Berarti sudah berada di atas peringkat yang ini ya, di atas omset 350.000. Jadi kita mendapatkan bonus 3%. Jadi kalau menjual sedikit mungkin bisa ya sampai 1 juta poin 1 bulan bisa. Masalah utamanya adalah kalau kita harus atau mau mencapai omset 16 juta poin. Karena kalau 16 juta poin ini kan rupiahnya 160 juta rupiah. Waduh, kalau sendirian harus jual sebanyak ini, memang bonusnya besar, 21%. Tapi sulit sekali dalam hal waktu, effort kita juga. Makanya ada ini teman-teman yang namanya strategi membangun customer base. Nah, untuk detailnya ini bukan menjadi topik kita malam ini, karena malam ini adalah Health Talk. Nanti teman-teman bisa tanya jadwalnya kapan, bisa ikut acara Business Talk, di mana kita nanti akan menjelaskan tentang konsep membangun jalur distribusi ini. Nah, intinya adalah, misalnya kalau saya sebagai si A, saya punya 100 teman, lalu 100 teman ini saya ceritakan mengenai peluang berwirausaha online ini, ya, yang kita barusan lihat, ternyata dari 100 itu ada 20 aja yang tertarik. Dari 20 yang tertarik, kebanyakan ternyata hanya ingin pakai produk double X, salmon, dan protein. Nah, ada 4 diantaranya B, C, D, E yang juga tertarik seperti saya ingin membangun bisnis jaringannya. Jadi si B, contohnya omset dia 6%, karena di dalam bisnis dia ada 10 orang, ada 10 member, ada 10 rumah yang memakai. Si C, omset dia 7 juta, karena di dalam bisnis dia ada 70 rumah pemakai produk. D dan E 4 juta poin omsetnya, karena di dalam bisnis mereka ada 40 rumah. Nah, jadi totalnya ini ada 200 rumah tangga, ada 200 member yang memakai sedikit. Anggapnya 1 bulan memakai 800.000 rupiah untuk Nutrilite sebagai contohnya. Nah, jadi ini memberikan penghasilan, saya nggak detailkan juga ya, ini kurang lebih 15 juta per bulan. Nah, kalau nilainya saat ini dengan adanya tambahan core plus bonus, ini bisa sampai 25 juta rupiah per bulan. Nah, ini saya dapatkan informasi dan dapatkan juga reward-nya sekitar 25 tahun yang lalu. Waktu itu saya baru masuk kuliah, lalu diajak nih bisnis ini. Saya join, tapi saya nggak ngerti. Akhirnya 9 bulan pertama saya vakum. Yang merubah hidup saya adalah karena saya datang ke
seminar dari Network 21. Nah, kebetulan acaranya ini hari Sabtu, teman-teman, tanggal 10 April. Ini besok lusa. Anda perlu sekali hadir, karena ini benar-benar satu seminar yang sangat menginspirasi kita tentang pentingnya membuka potensi diri. Nah, siapa tahu di antara teman-teman yang hadir malam hari ini, Anda bukan hanya ingin sehat secara fisik, tapi juga ingin lebih sehat secara finansial, dompetnya lebih tebal misalnya. Anda bisa datang ke acara Network 21 ini dulu. Harga tiketnya hanya 65.000. Kita bisa ikut virtual meeting dari Network 21, belajar dari pengusaha tambang yang sangat berhasil di bisnis ini. Ya, padahal kalau orang lihat udah punya usaha tambang, udah sangat sukses, kok masih mau ya bangun usaha ini? Nanti beliau akan jelaskan bersama ya, ini Pak Andi dan Ibu Erlin akan menceritakan apa yang menjadi daya tarik materi dan juga yang non materi dari bisnis MBOI ini. Luar biasa. Lalu ada Pak Ketut dan Ibu Bertin, mereka adalah dokter dan dosen yang tinggal di Palu. Mereka juga sangat berhasil membangun bisnis yang sangat besar, dan kita akan mendengarkan apa sih tantangannya, kesulitan-kesulitannya, apa sih reward-nya. Nah, teman-teman boleh hadir, karena dulu waktu saya di masa kuliah, seminar ini merubah pola pikir saya, dan saya makin mengerti mengenai dunia kewirausahaan. Dan apalagi saat ini, kita perlu sekali membantu banyak orang buat melek secara entrepreneur ya, tentang berwirausaha. Ini penting sekali. Dan kita udah belajar nih selama di pandemi ini. Oke, teman-teman, jadi silakan hubungi rekan yang mengundang, segera miliki tiketnya malam hari ini. Ini nanti akan diberikan dalam bentuk kode aktivasi. Dan jangan khawatir kalau misalnya Anda Sabtu belum bisa nih jam 3, karena acaranya bisa dilihat berulang-ulang selama 4 hari ke depan. Jadi dari hari Sabtu sampai dengan hari Selasa tengah malam. Itu bisa dilihat kapan saja berulang-ulang bersama seluruh anggota keluarga. Hanya 65.000, tapi informasi ini bisa merubah hidup kita menjadi lebih berkualitas. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Hari mau memberikan 1-2 pesan tentang Health Talk tadi, untuk kita juga lebih fit nih memasuki bulan Ramadan ya. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Sekali lagi saya pribadi dan semua rekan-rekan di sini berterima kasih sekali pada Pak Jeffrey karena sudah menjelaskan bukan hanya soal masalah kesehatannya, tapi juga di balik kesehatan itu ternyata ada peluang. Nah, para sahabat sekalian, sekali lagi kita senang sekali bisa berbagi dengan Anda semuanya. Saya yakin, kami semuanya yakin tidak ada suatu hal yang bersifat kebetulan. Semuanya itu memang pasti sudah diatur. Nah, kenyataannya bahwa Anda semuanya bisa bergabung di sini, itu tentu akan ada tangan Tuhan, tangan Allah. Kenapa Anda tidak melangkah lebih lanjut untuk menjajaki pertemuan yang akan dilakukan besok lusa. Jadi sekarang tanggal 8, nanti besok lusa tanggal 10 itu akan ada pertemuan yang mungkin akan membuka semua potensi Anda, potensi apapun itu. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan sementara ini murah sekali. Jadi kami semuanya, saya bersama dengan Pak Jeffrey dan seluruh rekan-rekan yang mengundang Anda itu berdoa agar Anda benar-benar mendapatkan yang terbaik dan mendapatkan sukses. Terima kasih, selamat malam. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak Pak Hari. Saya sudah buka. Terima kasih Pak Hari. Buat teman-teman yang mau. Terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Hari. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Hari. Terima kasih. Thank you. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Hari. Selamat malam.